Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada acara sharing konsentrasi tahun 2021 ini, saya akan berbagi terkait dengan konsentrasi manajemen operasional. Kita tahu bahwa manajemen operasional adalah bagian dari fungsi bisnis bersama dengan fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya manusia, dan tentunya berkaitan dengan strategi bisnis. Di dalam manajemen operasional terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah quality, yang kedua adalah productivity, yang ketiga adalah efisiensi, dan yang keempat adalah ekonomi. Kualitas, kita tahu bahwa kualitas adalah pemenuhan ekspektasi dari pelanggan. Produktivitas, kita tahu bahwa produktivitas ini adalah seberapa besar output yang dihasilkan dari suatu proses operasi. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya terhadap proses operasi untuk menghasilkan suatu output tertentu, dan aspek ekonomi berkaitan dengan seberapa besar profit yang dihasilkan dalam suatu operasi bisnis. Di dalam manajemen operasional mengoptimalkan seluruh peran dari quality, productivity, efisiensi, dan ekonomi. Konsentrasi manajemen operasional mengembangkan keahlian dan keterampilan pemecahan masalah dalam proses bisnis secara optimal melalui best operation practice di berbagai industri. Sehingga penekanannya di sini di dalam konsentrasi manajemen operasional adalah mampu untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Dengan cara apa? Dengan cara yang optimal. Kenapa kita tidak menggunakan maksimal, kita tidak menggunakan minimal? Karena di dalam suatu proses operasi, kita bisa menggunakan atau mengkombinasikan di antara keduanya. Dan juga di dalam proses operasi pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, sehingga kita dapat mengoptimalkan suatu proses operasi itu sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Dengan tujuan adalah best operation practice, menggunakan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang dapat menghasilkan nilai yang optimal. Tidak hanya di manufaktur, tetapi juga di sektor jasa. Di dalam kompetensi lulusan terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah konseptual, yang ketiga adalah analitis, dan yang keempat adalah interpersonal. Pada aspek kepribadian, lulusan diharapkan dan harus berkesadaran ketuhanan sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian menjunjung tinggi etika dan integritas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jadi di dalam konsentrasi manajemen operasional tidak hanya menghasilkan barang, mengolah input menjadi output, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan menjunjung tinggi etika dan integritas. Pada aspek konseptual, di dalam manajemen operasional, kompetensi yang kita inginkan adalah memiliki kemampuan spasial. Apa itu kemampuan spasial? Kemampuan untuk membuat suatu gambaran di dalam imajinasinya, menyelesaikan masalah, dan menggambarkan situasi yang dihadapi di dalam suatu imajinasi. Kemudian kemampuan dalam berpikir logis dan kemampuan sistem thinking. Kemampuan sistem thinking tidak hanya melihat masalah dari satu sudut pandang saja, tetapi melihat suatu permasalahan secara menyeluruh dan dampak yang dihasilkan dari penyelesaian suatu masalah. Aspek analitis, bahwa lulusan dari konsentrasi manajemen operasional diharapkan mampu
menguasai operation management tools, alat-alat manajemen operasional. Seperti apa? Seperti operation research, kemudian statistika, dan banyak yang lainnya, termasuk software-software yang mendukung. Kemudian menguasai metode kuantitatif. Jadi di dalam manajemen operasional pasti ada kuantitatifnya. Tidak hanya kuantitatif juga, tetapi menguasai metode kualitatif. Karena berkaitan dengan melatih intuisi lulusan konsentrasi manajemen operasional sehingga siap ketika berhadapan dengan dunia kerja. Kemudian aspek yang keempat, aspek interpersonal, lulusan manajemen operasional diharapkan mampu berkomunikasi, tidak hanya mampu melakukan analisis, mampu konsep, tapi juga mampu mengkomunikasikan apa konsepnya dan analisisnya. Kemudian kemampuan dalam teamwork, karena di dalam suatu industri tidak hanya kita bekerja sendiri, tapi bekerja juga bersama dengan orang lain. Kemudian kemampuan berorganisasi, karena dunia usaha itu adalah dunia organisasi, bukan dunia individu. Itulah kompetensi lulusan dari konsentrasi manajemen operasional. Mata kuliah yang ada di dalam konsentrasi manajemen operasional, yang pertama adalah Total Quality Management, yang kedua adalah Service Operation Management, yang ketiga adalah Production Planning, yang keempat adalah Supply Chain Management and Logistics, yang kelima adalah Manajemen Pengembangan Produk, dan yang keenam adalah Seminar Proposal Management Operasional. Di dalam Total Quality Management, kita tidak hanya belajar mengenai kualitas barang atau jasa, tapi juga aspek organisasi. Bagaimana kualitas ini menjadi budaya yang harus dikembangkan dan diinternalisasi di dalam suatu proses operasi. Kemudian Service Operation Management, yang kita tahu bahwa manajemen operasional atau yang pada masa lalu disebut sebagai manajemen produksi ini hanya berkaitan dengan manufacturing. Namun dalam perkembangannya ternyata jasa itu juga ada atau terkait juga dengan operation management atau manajemen operasional. Nah, kita akan belajar bagaimana proses manajemen operasional di sektor jasa. Kemudian production planning, mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah yang lebih detail dari manajemen operasional. Jadi production planning ini mulai dari sebelum produksi sampai setelah produksi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan produksi tidak hanya pada saat produksi itu saja, tetapi mulai dari peramalannya atau forecastingnya, kemudian masuk ke dalam aggregate planning, kemudian hingga sampai produksi itu selesai dan sampai barang atau jasa ini didistribusikan. Kemudian supply chain management and logistik ini berkaitan dengan rantai pasokan. Jadi supply chain management and logistik ini bagaimana proses rantai pasokan mulai dari barang itu sebelum dibuat, pemasoknya sampai pendistribusiannya. Kemudian manajemen pengembangan produk ini berkaitan dengan bagaimana produk itu dikembangkan. Mulai dari awal mula produk itu dibuat, kemudian bagaimana produk itu muncul, kemudian bagaimana produk itu dikembangkan. Ini akan kita pelajari di dalam manajemen pengembangan produk. Kemudian seminar proposal manajemen operasional yang harus ditempuh sebelum menempuh skripsi. Jadi ini adalah mata kuliah wajib di dalam konsentrasi manajemen operasional. Adapun mata kuliah pilihan, nah di dalam program Kampus Merdeka kita bisa menentukan mata kuliah pilihan, program studi, dan luar program studi dalam Universitas Brawijaya, yaitu yang kita pilih
di dalam manajemen operasional adalah Fakultas Teknik, dan juga kita juga bisa mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi di luar Universitas Brawijaya. Jadi kalau mata kuliah pilihan di dalam program studi ini yang sangat terkait dengan manajemen operasional adalah selain dari mata kuliah yang begitu banyak, yang lainnya saya ambil dua yang penting di sini. Yang pertama adalah manajemen ekspor impor, dan yang kedua adalah manajemen pelabuhan. Nah, pada mata kuliah pilihan di luar program studi dalam Universitas Brawijaya, ini lebih banyak di Fakultas Teknik karena ilmu manajemen operasional itu beririsan dengan ilmu di Fakultas Teknik, terutama di teknik industri. Apa saja mata kuliah pilihannya adalah yang pertama perencanaan dan pengendalian produksi, kemudian pengendalian kualitas, kemudian manajemen rantai pasok, manajemen kualitas, manajemen proses bisnis, dan analisis produktivitas. Nah, kita bisa mengambil mata kuliah di luar manajemen, dan di sini pilihannya adalah Fakultas Teknik karena ilmu manajemen operasional ini beririsan dengan ilmu teknik. Walaupun kita bukan pure teknik, tetapi lebih banyak pada aspek manajemennya. Baik, untuk selanjutnya, apa saja skripsi yang bisa diambil di dalam manajemen operasional? Banyak sebenarnya contoh-contoh skripsi yang sudah disajikan atau sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat kalian. Salah satu yang menarik di sini adalah analisis efisiensi produksi tahu dengan metode line balancing pada pabrik tahu CV 3 Saudara Prima Kabupaten Malang. Ini salah satu yang menarik dari bagaimana menganalisis pergerakan dari manusia di dalam bekerjanya. Jadi perpindahan mereka hitung dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian dia merumuskan bagaimana sih suatu layout yang baik berdasarkan dari movement orang-orang yang bekerja di dalam suatu usaha tersebut. Salah satu yang lainnya yang berkaitan dengan perpindahan, ini bukan perpindahan manusia, ini adalah perpindahan logistik. Yang kedua ini, judul yang kedua, analisis pengiriman produk makanan setengah jadi di PT Eka Buka Inti untuk wilayah Jabodetabek dengan metode traveling salesman problem. Nah, di sini di dalam menganalisis skripsi ini, dia hanya menggunakan Google Map untuk menentukan berapa sih jarak antara traveling yang satu, antara salesman satu dengan sales yang lainnya, antara satu tempat dengan yang lainnya. Dia menggunakan Google Map, dia analisis jaraknya, dan dia menemukan solusi apa yang bisa diberikan kepada PT Eka Boga Inti ini di dalam merumuskan pergerakan dari salesman. Kemudian salah satu yang terbaik lagi di dalam metode yang lain, jadi ini saya ambil dari banyak metode, saya ambil salah satu yang terbaik di beberapa metode seperti itu. Misalkan metode line balancing ada banyak yang menulis itu, saya ambil satu yang terbaik. Kemudian traveling salesman ada beberapa juga, saya ambil salah satu yang terbaik. Dan ini adalah model transportasi juga saya ambil salah satu yang terbaik. Pengoptimalan distribusi air bersih menggunakan metode transportasi pada perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Dharma Kota Malang. Jadi dia merumuskan bagaimana sih proses pemindahan air dari sumber ke konsumen, kemudian melewati tandon-tandon air seperti itu. Jadi yang dia rumuskan berapa kubik kira-kira yang dibutuhkan, kemudian biaya transportasinya ini berapa. Ini memberikan solusi juga bahwa di dalam proses skripsi manajemen operasional ini adalah pemecahan masalah terkait dengan objek yang diteliti.
Kemudian ada juga perancangan ulang tata letak untuk mengurangi material handling dengan metode systematic layout planning. Jadi hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, namun di sini agak sangat metodenya yang berbeda. Jadi penggunaan metode di dalam penentuan layout ini berbeda. Kalau yang tadi adalah fokusnya, yang line balancing adalah perpindahan manusianya. Kalau yang judul yang keempat ini salah satu yang terbaik dari material handling. Jadi tetap hasilnya adalah layout, tetapi metodenya adalah systematic layout planning. Untuk apa? Untuk mengurangi material handling seperti itu. Jadi dari keempat contoh ini skripsi yang ditulis di konsentrasi manajemen operasional ini adalah berkaitan dengan pemecahan masalah. Jadi lebih ke arah applied research daripada basic research yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. Bidang pekerjaan sebenarnya ada banyak di konsentrasi manajemen operasional. Yang pertama adalah operation manager. Ini saya ambil dari situs Jobstreet Indonesia. Kemudian production staff di Domino Pizza. Kemudian quality control and training manager. Ada juga quality manager. Jadi bidang kerja manajemen operasional itu selain bekerja di perusahaan, bidangnya juga ada banyak juga. Bisa operation manager, staff produksi, quality control, kemudian quality manager. Masih di bidang pekerjaan, saya ambil di Indeed. Nah, ini ada di Grab, yaitu manager strategic operation. Kemudian Operation Support Eksekutif ini di Traveloka. Jadi pekerjaan-pekerjaan konsentrasi manajemen operasional ini sebenarnya cukup menarik. Kemudian ada Campaign Operation. Jadi Campaign Operation ini yang berkaitan dengan kalau ada campaign-campaign seperti itu di dalam suatu perusahaan. Kemudian spesialis Operation Project Management. Jadi nah, ini memberi tempat kepada yang suka dengan manajemen proyek untuk bisa berkarya. Jadi tidak hanya berkaitan, ternyata manajemen operasional ini tidak hanya bisa masuk di pabrik, tapi masuk di startup juga bisa, masuk di perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi in juga bisa, seperti Grab, Traveloka, bank juga bisa ternyata di situ. Baik, kalau ini dari situs LinkedIn Jobs. Nah, ini ada Operation Manager di PT Gerai Pangan Sejahtera, Grab sama dengan yang tadi. Kemudian di City ternyata juga ada Operation Support Analyst, Kopi Kenangan. Nah, ini Kopi Kenangan ini kayaknya kafe ini ya. Sebagai Operation Manager. TikTok ternyata juga ada logistik operation dan e-commerce gitu. Jadi ternyata di TikTok itu sendiri pun juga membutuhkan lulusan dari konsentrasi manajemen operasional. Gitu. Kemudian bisnis proses improvement lead. Nah, ini menarik juga di sini karena manajemen operasional ini sangat berkaitan dengan proses bisnis. Jadi ibaratnya kalau di dalam manajemen operasional itu adalah jantungnya dari suatu bisnis gitu. Karena kalau suatu bisnis kan butuh operasi. Kalau misalkan tidak ada operasional berarti bagaimana bisa berjalan suatu bisnis. Oke. Selanjutnya dari situs Glassdoor, DBS Bank, spesialis Operation Project Management, Moro Consulting Group. Oh, ternyata di sini ada juga konsultan di sini. Jadi tidak hanya bekerja di yang kita bayangkan masuk ke pabrik, kemudian harus bekerja di pabrik, tidak seperti itu. Ternyata selain di pabrik banyak juga yang membutuhkan perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi in, Grab, kemudian Traveloka, bank juga membutuhkan, seperti tadi contohnya Citi, sekarang ada DBS. Nah, sekarang juga ada perusahaan konsultan di sini. Jadi lulusan manajemen operasional ini bisa juga masuk di konsultan. Kemudian ada Michael Page, Operation Director, Extreme Software juga bisa, Senior Project Manager, Grab, City Expansion Lead. Wah, ini menarik karena ternyata di dalam
manajemen operasional ini juga berkaitan dengan bagaimana pengembangan suatu bisnis atau business development. Kemudian QSI recruitment, kemudian ada Radia Labs, Project Manager, Monroe Consulting Group, Senior Project Manager. Kalau tadi Operation Director, sekarang Senior Project Manager, dan Grab, City Marketplace, efisiensi. Nah, kalau tadi ada expansion di Grab, sekarang ada efisiensinya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa salah satu poin yang ada di dalam manajemen operasional adalah efisiensi. Kalau yang expansion berkaitan dengan produktivitas, karena semakin besar coverage areanya tadi, yang di Grab tadi, maka semakin produktiflah Grab ini untuk menghasilkan profit, masuk ke dalam aspek ekonomi. Baik, siapa saja dosen yang ada di dalam konsentrasi manajemen operasional? Ada Bu Risna Wijayanti, SEMM PhD, Sekjur kita sekarang. Ada Dr. Insinyur Nur Prima Waluywati, MM. Ada saya sendiri, Bayu Pradana, SEMM CMA. Kemudian ada Bu Rila Anggraini, SEMM. Ini dosen-dosen kita di konsentrasi manajemen operasional. Memang tidak banyak dosen yang berkecimpung di konsentrasi manajemen operasional, tetapi ini adalah sesuatu yang eksklusif yang ditawarkan di konsentrasi manajemen operasional. Oke, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Yang pertama, apakah dalam konsentrasi manajemen operasional akan lebih banyak hitungan dibandingkan teori? Hitungan pasti ada di dalam konsentrasi manajemen operasional, tetapi teori juga ada. Jadi di dalam konsentrasi manajemen operasional ini tidak seperti matematika bisnis dan statistika yang banyak rumusnya. Rumus ada, tetapi lebih banyak aspek logiknya seperti itu. Jadi di dalam konsentrasi manajemen operasional ini antara teori dengan hitungan proporsinya seimbang gitu. Jadi ada teori, ada ada hitungannya. Apakah mahasiswa masih mendapatkan bantuan tutor konsentrasi manajemen operasional? Ini pertanyaan yang kedua. Kalau mengajukan bisa. Jadi kalau mengajukan bantuan tutor, mungkin teman-teman ada yang masih ingin memperdalam ilmunya, walaupun sebenarnya sudah dapat ilmu, kemudian ingin memperdalam lagi, ingin secara teknis lebih bisa lagi hitungannya, secara teori lagi lebih dalam pemahamannya, bisa mengajukan tutor untuk konsentrasi manajemen operasional. Yang ketiga, apakah ada sertifikasi berkaitan dengan manajemen operasional? Ada banyak, ada sertifikasi supply chain, kemudian ada business process management, kemudian ada bisnis analis, kemudian ada juga berkaitan dengan apa lagi ya? Economic order quantity, kemudian manajemen persediaan, manajemen gudang, kemudian terkait dengan just in time dan sebagainya, akan sangat banyak sekali sertifikasi yang berkaitan dengan manajemen operasional. Apa hal krusial yang menjadi hambatan bagi mahasiswa ketika mengambil skripsi di konsentrasi manajemen operasional? Nah, ini pertanyaan yang keempat. Setahu saya kalau di manajemen operasional ini hambatannya adalah apa ya? Ya kemauan untuk ini aja, kemampuan untuk mendalami materi, karena di dalam manajemen operasional ini ada hal yang teknis, tetapi sebenarnya teknis itu pun kita bisa selesaikan dengan menggunakan software. Jadi kita tidak melakukan penghitungan secara manual, tapi melakukan penghitungannya dengan software. Sehingga yang menjadi hambatan krusial saya kira ya ada kasusnya, tetapi tidak bisa digeneralisasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Masalahnya per case. Jadi apa ya? Misalkan mahasiswa ini salah satunya kesulitan di dalam mendapatkan software seperti itu. Salah satunya kesulitan untuk mendapatkan objek yang sesuai dengan
yang ingin dia teliti, yang satunya lagi kesulitan yang lain seperti itu. Jadi krusial yang sifatnya general itu hampir tidak ada. Tapi kalau yang krusial yang sifatnya per case itu ya tergantung dari mahasiswa yang bersangkutan. Yang kelima, apakah konsentrasi manajemen operasional menjamin prospek kerja yang lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnya? Coba kita lihat tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya terkait dengan prospek kerjanya sangat menarik di situ sebenarnya. Jadi dan juga yang ngambil konsentrasi manajemen operasional ini nggak terlalu banyak, sehingga prospeknya juga sangat baik seperti itu. Jadi hal-hal yang kita pelajari di dalam manajemen operasional ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita masuk ke dalam pekerjaan. Kenapa demikian? Karena rata-rata skripsi yang dikerjakan di dalam manajemen operasional itu adalah pemecahan masalah. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di dalam topik yang kita teliti, seperti itu. Sehingga untuk prospeknya akan sangat baik sekali. Kemudian, berapa rasio penyerapan lulusan konsentrasi manajemen operasional di dunia kerja? Kalau ini saya bisa bilang hampir 100%. Kenapa demikian? Ya, saya tidak pernah menemukan bimbingan saya, ini kasus saya sendiri, yang lain saya tidak tahu. Mereka selalu lapor, Pak saya sudah bekerja, Pak saya sudah diterima di sini sebagai trainee, seperti itu. Saya sudah masuk di BUMN ini, saya sudah masuk di sini, saya sudah masuk di sini. Jadi dan itu juga saingannya nggak terlalu banyak gitu, sehingga rasio ya penyerapannya pun juga cukup besar di dalam dunia kerja. Yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan antara manajer operasional yang berasal dari lulusan manajemen FEB dengan lulusan teknik industri? Jika ada, apakah perbedaan memberikan dampak yang seperti apa bagi masing-masing lulusan? Baik, jadi di dalam ada perbedaan sebenarnya antara manajemen operasional dengan teknik industri. Namun juga ada irisannya di situ. Jadi ilmu kita beririsan dengan teknik industri, namun di dalam manajemen operasional kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan aspek manajemennya. Jadi kita tidak fokus di teknis, walaupun teknis itu pasti ada di dalam manajemen operasional, konsentrasi manajemen operasional, tetapi kita tidak menyentuh aspek yang teknis yang terlalu dalam di sini. Namun lebih banyak menyentuh aspek organisasinya. Jadi kita tidak sampai mendesain suatu pabrik, kemudian mendesain proses produksi, kemudian mendesain peralatannya, itu yang dipelajari di teknik industri. Namun di dalam manajemen operasional kita lebih banyak berbicara terkait dengan aspek manajemennya, aspek organisasinya, walaupun teknis memang harus kita tahu di situ supaya apa? Supaya pemahaman kita terhadap operasi suatu perusahaan ini berjalan dengan baik. Kemudian, apakah manajemen operasional berkaitan dengan berbagai hal teknis perusahaan? Ini juga sudah saya sampaikan di jawaban dari pertanyaan ke-7 tadi, bahwa teknis memang kita bisa masuk di dalamnya, kita perlu pelajari, tetapi tidak terlalu teknis yang mendetail, tidak terlalu teknis yang mendasar, dan tidak semua aspek teknis, tetapi lebih banyak dari aspek organisasi dan aspek manajerialnya. Dan yang nomor 9, pertanyaan ke-9 adalah minor apa yang cocok jika mengambil konsentrasi manajemen operasional. Konsentrasi manajemen operasional sebenarnya tidak terlepas dari konsentrasi-konsentrasi yang lain terkait dengan pemasaran, kemudian keuangan, sumber daya manusia, dan strategi. Tetapi dari semua aspek itu sebenarnya ada bagian-bagian yang berkaitan dengan manajemen operasional. Misalkan untuk memproduksi suatu barang kita harus meramalkan berapa penjualannya dari pemasarannya. Kemudian desain pekerjaan berarti kita harus mengambil dari sumber daya
ilmu dari sumber daya manusianya. Kemudian dari aspek pengadaannya kita juga bisa mengambil ilmu dari keuangan. Strategi pasti, jadi tetapi di sini strategi punya lebih banyak peran untuk masuk di dalam konsentrasi manajemen operasional, karena di dalam manajemen operasional ini sebenarnya juga ada bagian strategi yang itu cukup membantu di dalam merumuskan berbagai aspek yang ada di dalam konsentrasi manajemen operasional. Nah, kurang lebih itu semua yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Marilah kita perkaya wawasan kita, karena ke depan ini konsentrasi manajemen operasional akan lebih banyak lagi dibutuhkan di dalam dunia kerja, misalkan berkaitan dengan penggunaan big data, kemudian business analytics, kemudian penggunaan apalagi lulusan yang berkaitan dengan bisnis analis seperti itu. Kemudian bisnis prosesnya itu akan lebih banyak lagi dibutuhkan di dalam pekerjaan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman mahasiswa semuanya untuk semakin memperkaya diri, memperkaya keilmuan, dan ikut bergabung di dalam konsentrasi manajemen operasional. Saya tunggu kehadirannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit kata-kata dari Robert T. Kiyosaki. Kita tahu bahwa Robert T. Kiyosaki ini bapaknya MLM kalau orang-orang bilang. If you are not working to get your business or investing operation to operate without you, you're thinking too small, think team and system. Kalau kita tidak berpikir bahwa kita berinvestasi dalam suatu proses operasi sehingga operasi ini berjalan tanpa kita berpikir terlalu kecil. Berpikirlah secara sistematis dan berpikir secara tim. Itu yang disampaikan. Demikian dari saya tunggu kehadirannya di konsentrasi manajemen operasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.